7 negara ini dulunya kaya sekarang jatuh miskin. Meskipun memiliki cadangan emas yang menggunung dan sumber minyak bumi yang melimpah. Namun karena akibat terjadinya peperangan, negara tersebut menjadi bangkrut dan penurunan perekonomian yang melonjak jatuh. Bahkan di satu negara untuk membeli 3 butir telur saja harus mengeluarkan uang sebesar 100 miliar dolar. Karena hiperinflasi yang terjadi beberapa tahun sehingga menghancurkan nilai tukar dolar ke mata uang negara tersebut. Di puncak krisis ekonomi negara tersebut, harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak 2 kali sehari. Untuk membeli kebutuhan pokok, seperti roti atau susu, warga harus menyediakan beberapa kantong plastik untuk membawa setumpuk uang. Pecahan tertinggi yang pernah dicetak di negara itu adalah 100 triliun dolar yang hanya cukup untuk ongkos naik bus selama sepekan. Nasib suatu negara dapat berubah seiring berjalannya waktu. Banyak negara yang dulunya kaya dan makmur, namun saat ini dianggap miskin atau berpenghasilan rendah. Berikut adalah daftar negara-negara tersebut. Zimbabwe. Di puncak krisis ekonomi Zimbabwe pada 2008, harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak 2 kali sehari. Untuk membeli kebutuhan pokok, seperti roti atau susu, warga Zimbabwe harus menyediakan beberapa kantong plastik untuk membawa setumpuk uang. Akibat begitu, tak berharganya mata uang lokal mereka. Pada 2009, warga Zimbabwe lebih banyak menggunakan mata uang asing, seperti dolar AS dan mata uang Afrika Selatan, rand, dalam transaksi sehari-hari. Pecahan tertinggi yang pernah dicetak Bank Sentral Zimbabwe RBZ adalah 100 triliun dolar yang hanya cukup untuk ongkos naik bus selama sepekan. Adapun uang sebesar 100 miliar dolar Zimbabwe hanya bisa ditukar dengan 3 telur. Selain untuk naik bus dan membeli telur, apalagi yang bisa dibeli dengan mata uang dolar Zimbabwe? Sebuah situs belanja online Zimbabwe menawarkan 2 gulung sosis dengan harga 50,7 kuadriliun dolar Zimbabwe atau sekitar Rp19.000 saja. Pembersih toilet dihargai 102,5 kuadriliun dolar Zimbabwe atau Rp40.000 dan sepasang sarung tangan latex bisa diperoleh dengan harga 107,4 kuadriliun dolar Zimbabwe atau hampir Rp50.000. Zimbabwe beralih dari negara kaya menjadi termiskin sejak tahun 2000 akibat bencana ekonomi, termasuk hiperinflasi dan resesi. Kebijakan perebutan tanah pertanian memperparah situasi setelah Zimbabwe sebelumnya dikenal dengan kekayaan alam dan industri pertanian handal. Mali. Pada masa lalu, Mali dikenal sebagai negara kaya di Afrika berkat cadangan emasnya yang diperdagangkan dengan pedagang dari Mesir, Persia, Venesia, dan Genoa. Namun, setelah kehancuran kerajaan pada abad ke-16, kekayaan dan kekuatannya menurun. Saat ini, sebagian besar penduduk Mali bergantung pada pertanian musiman, dan negara ini masuk dalam daftar 47 negara dengan pembangunan tertinggal menurut PBB. Dilansir dari Wikipedia, negara yang dahulunya bernama Sudan Prancis ini mengambil namanya dari Kekaisaran Mali. Kekaisaran Mali menjadi pusat perdagangan emas yang membuat pemimpinnya Mansa Musa menjadi salah satu orang terkaya dalam sejarah. Mansa Musa adalah seorang muslim yang taat sehingga dia menjalankan ibadah ke Mekah. Dalam perjalanannya dia membawa banyak budak, emas, dan pengawal berkain sutra. Dia membagikan emasnya ke orang-orang miskin yang dilaluinya. Secara tak sadar, donasinya ini menyebabkan harga emas di Timur Tengah menjadi turun drastis. Kota yang paling terkenal di Mali adalah Timbuktu yang terkenal sebagai salah satu pusat perdagangan di Afrika pada abad ke-14-16 pada zaman Kekaisaran Mali. Barang yang diperdagangkan antara lain garam, emas, gading, dan budak. Selain itu, kota ini juga dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran dan pendidikan Islam di Afrika dengan berdirinya Universitas Timbuktu. Timbuktu pada masa kejayaannya merupakan bagian dari Kekaisaran Mali. Kota lain yang terkenal adalah Djenné yang terdapat Masjid Raya Djenné yang terbuat dari lumpur. Masjid ini dimasukkan dalam lambang negara Mali dan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Pada 20 Desember 2012, untuk membantu Mali merebut kembali wilayah utara negeri itu yang kini dikuasai kelompok pemberontak Islam, Dewan Keamanan PBB menyetujui pengiriman pasukan militer Afrika. Pemberontak Tuareg dan kelompok militan Islam yang terkait Al-Qaeda memanfaatkan kudeta pada Maret lalu untuk menguasai wilayah utara yang luas.
Irak. Secara historis Irak dikenal sebagai Mesopotamia, yang secara harafiah berarti di antara dua sungai dalam bahasa Yunani. Tanah ini menjadi tempat kelahiran peradaban pertama dunia yang dikenal, budaya Sumeria, diikuti dengan budaya Akkadia, Babilonia dan Asyur yang pengaruhnya meluas ke daerah-daerah tetangganya sejak sekitar 5000 SM. Peradaban-peradaban ini menghasilkan tulisan tertua dan sebagian dari ilmu pengetahuan, matematika, hukum dan filsafat yang pertama di dunia, hingga menjadikan wilayah ini pusat dari apa yang umumnya dikenal sebagai buayan peradaban. Peradaban Mesopotamia kuno mendominasi peradaban-peradaban lainnya pada zamannya. Pada abad ke-6 SM, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Persia di bawah Koresh Agung selama hampir 4 abad, sebelum ditaklukkan oleh Alexander Agung dan tetap berada di bawah kekuasaan Kerajaan Makedonia selama hampir 2 abad. Sebuah suku bangsa Iran dari Asia Tengah yang bernama Parthia kemudian merebut wilayah ini, diikuti dengan dinasti Sassanid Persia selama 9 abad, hingga abad ke-7. Di awal abad ke-7, Islam menyebar ke daerah yang sekarang bernama Irak. Sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad, yaitu Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota di Kufah fi al-Irak di mana ia menjadi Khulafaur Rasyidin yang keempat. Bani Umayyah yang berkuasa dari Damaskus pada abad ke-7 menguasai provinsi Irak. Baghdad, ibu kota Khilafah Abbasiyah, adalah kota utama bagi dunia Arab dan Islam selama 5 abad. Irak pernah memiliki pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia pada tahun 1960 hingga 1970-an, terutama dari sektor minyak bumi. Meskipun mencapai kejayaan dalam infrastruktur dan layanan sosial, Irak mengalami kemunduran akibat konflik berkepanjangan dengan negara tetangganya dan kontroversi perebutan kekuasaan di dalam negeri. Kuba. Sebelum penjajahan Spanyol pada akhir abad ke-15, Kuba dihuni oleh suku-suku Amerindian. Ini tetap menjadi koloni Spanyol sampai Perang Spanyol-Amerika Serikat tahun 1898 yang membuahkan Amandemen Platt sebagai de facto dari wilayah perlindungan Amerika Serikat pada tahun 1902. Sebagai sebuah republik rapuh, Kuba berusaha untuk memperkuat sistem demokrasi, tetapi pemasangan radikalisasi politik dan perselisihan sosial memuncak dalam kediktatoran Fulgencio Batista pada tahun 1952. Kerusuhan lebih lanjut dan ketidakstabilan menyebabkan tergulingnya Batista pada bulan Januari 1959 oleh Gerakan 26 Juli, yang kemudian mendirikan pemerintahan di bawah kepemimpinan Fidel Castro. Sejak tahun 1965, negara ini telah diatur oleh Partai Komunis Kuba. Sebuah gadai selama Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, perang nuklir hampir pecah selama krisis rudal Kuba tahun 1962. Kuba dahulu menjadi salah satu negara dengan Gross Domestic Product (GDP) per kapita tertinggi di Amerika. Namun, ketimpangan ekonomi pada 1950-an, kekuasaan militer yang represif, kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, dan prostitusi membuat kondisinya memburuk. Nauru. Pada 1970-an, Nauru mengandalkan keuntungan dari cadangan fosfat untuk mendukung ekonominya. Meskipun telah mempertimbangkan alternatif lain, pengelolaan dana yang buruk menyebabkan Nauru jatuh dalam jeratan utang, bangkrutnya sistem perbankan, dan kerugian pada sektor telekomunikasi. Venezuela. Venezuela, yang sebelumnya tidak termasuk negara miskin, mengalami krisis ekonomi berat setelah harga minyak bumi jatuh pada 2014. Bergantung 90% pada pendapatan dari industri minyak, Venezuela menghadapi hiperinflasi dan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Latvia. Latvia dulunya merupakan negara kaya raya di Eropa berkat sumber daya kayu dan hasil bumi. Namun, pendudukan oleh Nazi dan Soviet selama Perang Dunia II menyebabkan kemunduran ekonomi, dan Latvia masih tertinggal hingga saat ini.